memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Lagi-lagi ditolak, acara Anies diboikot, gedung di Bandung disegel gembok. Masyarakat Bandung tolak Anies, auto playing victim lagi. Dan rencananya pun, rapat kerja Change Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam gedung Indonesia Menggugat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari harianterbi.com, bakal Capres Anies Baswedan mengaku tidak dapat menggunakan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, Jawa Barat Minggu 8 Oktober. Anies mengatakan, gedung tersebut secara mendadak tidak dapat digunakan untuk acara diskusi yang dihadirinya. Anies mengatakan, karena tidak diizinkan menggunakan gedung tersebut, diskusi pun dilakukan di bagian halaman saja. Pengalaman itu dibagikan Anies di media sosial X melalui akunnya @AniesBaswedan, Senin 9 Oktober 2023. Anies kemudian menuturkan sejarah gedung Indonesia Menggugat yang sedianya akan digunakan. Menurutnya, pada 1930, Soekarno bersama rekannya Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriya Dinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia diadili karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Anies menilai kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lain dalam berkegiatan dan bernegara. Kata Anies, hari ini kebebasan seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan hak konstitusi harus tetap dijaga dan dihormati. Inilah esensi mendasar perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk diantaranya keadilan kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Dalam unggahannya, mantan Gubernur Jakarta itu juga menyertakan sebuah foto yang menggambarkan situasi pertemuan di halaman gedung Indonesia Menggugat. Ternyata Pemprov Jabar tidak mengizinkan kegiatan diskusi yang menghadirkan Anies Baswedan digelar di bagian dalam gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung. Alhasil, kegiatan digelar lesehan di halaman GIM. Informasi mengenai tak diberikannya izin itu dikabarkan oleh Pemprov Jabar sehari sebelum pelaksanaan. Menanggapi hal itu, Ketua DPD PKS Jabar Harus Wandaru menyayangkan Pemprov Jabar yang mendadak memberitahukan ke panitia bahwa kegiatan itu tidak perlu diadakan di dalam gedung. Ia berkata, kalau misalnya memang gedung milik pemerintah dan nggak boleh dipakai, seharusnya dari awal dong izinnya nggak boleh, berarti nggak ada pembatalan sehari sebelum acara, kata dia melalui sambungan teleponnya. Jika memang gedung tersebut tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik, seharusnya Pemprov Jabar memberitahu sejak panitia mengajukan izin. Hal itu guna mencegah adanya isu sentimen politik ke salah satu seorang baca pres. Aduh, ini statement yang bernada play victim ya. Penolakan terhadap Anies itu kan masih dalam tahap wajar. Mengingat catatan kelamnya saat ikut Pilkada Jakarta 2017. Tapi jangan dikit-dikit bilang ini digerakkan oleh orang yang benci Anies dong. Dikit-dikit merasa dizolimi. Di Aceh, Nasdem juga melakukan hal yang sama, melebih-lebihkan isu telur busuk yang dilempar orang tidak dikenal. Ternyata setelah dikatakan oleh seorang polisi, barulah ketahuan kalau telur tersebut jaraknya 30 meter dari tempat acara. Beginikah drama yang akan disajikan kepada rakyat? Ada hal yang berseberangan dengan Anies langsung play victim, merasa paling sial sedunia. Seperti halnya ketika Anies naik pesawat jet pribadi. Nasdem ngambek karena Anies dibully, sampai-sampai bergurau lebih baik naik unta saja. Kalau saya pribadi malah berharap Anies tidak usah ikutan pilpres ya, karena kelompok yang berperan dalam politik kotor ala Pilkada Jakarta akan kembali keluar dari sarangnya. Apakah itu dianggap benci Anies? Kalau ada yang protes tentu wajar dong. Banyak yang takut dengan isu politik identitas yang sudah memecah belah rakyat. Para penunggang politik identitas masih berkeliaran dan akan kembali menunjukkan taringnya di Pilpres 2024. Tunggangannya kemungkinan besar ya Anies ya, nggak mungkin capres lain. Anies antitesis Jokowi, penunggang politik identitas adalah antitesis Jokowi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Sering dengar kutipan itu bukan? Kalau cuma di demo biasa sajalah ya. Lihat tuh Jokowi di demo karena berbagai kebijakan seperti RKUHP, Undang-Undang Omnibus Law, sampai demo rusuh. Jokowi sih biasa saja. Lihat Ahok di demo sampai berjilid-jilid, sudah disidangkan tapi para pembencinya terus mendesak seolah Ahok harus masuk penjara dan tidak peduli bagaimana caranya. Anies cuma ditolak begitu saja kok langsung berspekulasi yang tidak-tidak. Ada yang bilang itu adalah ulah penguasa. Tapi pertanyaannya itu ulah siapa?
Penguasa yang mana? Jangan lupakan sebuah kemungkinan. Kelompok mana yang paling pintar bikin isu, teriak dizolimi, lalu bikin narasi yang sesuai kepentingannya. Ingat insiden pelemparan telur busuk ya, itu sudah cukup jadi teaser thriller. Isi di Aceh ditolak play victim, Kendala di Riau juga play victim, Anies dipermasalahkan naik jet pribadi play victim. Ada telur busuk play victim lagi, lama-lama kok jadi kayak mantan presiden prihatin. Kayaknya mau melewati rekornya kali ya, bagaimana menurut Anda? Jadi kalau calon presiden tuh harus sejahtera suami istri. Betul? Siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Mau? Aduh. Ngakak, Oso singgung Capres tak punya istri, Noel keceplosan olok-olok Prabowo. Sudah tuwir masa masih nyari bini? Blunder lagi lu. Berarti keimanannya goyah. Dan namanya iman, ya kan? Immanuel ini namanya dipertanyakan, namanya iman tapi keimanannya goyah di dalam mendukung seseorang gitu. Kemarin bahwa Prabowo ini menang telak dari kedua bakal calon ini. Karena apa? Karena menang tua katanya. Sementara Anies dan Ganjar ini disuruh cari pengalaman dulu. Iya, pengalaman kalah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang alias Oso, sempat menyinggung soal baca pres yang tidak memiliki istri. Omongan Oso itu saat acara Partai Hanura di Surabaya akhir pekan lalu. Celotehan Oso mengenai capres tak punya istri itu diduga dispekulasikan untuk baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Pentolan relawan pendukung Prabowo pun buka suara membela sang ketum Gerindra tersebut. Kata Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, Jumat 6 Oktober, karena itu tidak terlalu substansial, saya malas menjawabnya. Apa urusannya? Kok nggak ditanyain? Ada yang calon presiden dulu suaminya banyak nggak ditanyain. Ada dulu presiden yang istrinya banyak nggak ditanyain. Kenapa yang nggak beristri ditanyain? Kata Noel, harusnya gagasan dan program lebih banyak dibahas dibandingkan mempersoalkan status bakal capres. Terlebih Prabowo, kata dia, sudah tua sehingga tidak perlu lagi mencari istri untuk dipamerkan jelang Pilpres 2024. Kata Noel, saya rasa tidak ada relevansinya soal Pilpres 2024 nanti. Kita mau bicara tentang gagasan dan program. Lagian Pak Prabowo kan sudah tuwir, masa masih nyari bini? Kata Noel. Waduh, loh. Gak bahaya toh Pak Noel? Kok berani-beraninya menyebut Pak Prabowo tuwir? Masih dilanjutkan pula, masa udah tuwir mau nyari bini? Waduh, ngakak banget saya dengar statement dari Pak Noel ini. Duh, apa nggak ngeri ya kena lempar HP ya guys ya? Udah tahu banyak sekali kritikan yang ditujukan ke Prabowo perkara usia tua ini. Salah satu flaw atau kekurangan dari Om Wowo ini yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi dengan cara apapun. Bahkan santer ada yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi segala perkara batasan maksimal usia capres-cawapres. Haduh, lah ini yang katanya relawannya Om Wowo malah dengan gamblang nyindir Om Wowo. Sudah tuwir masa mau nyari bini? Ya ampun, ini relawan kok goblok banget. Harusnya dipuja-puji dong. Bilang kek Om Wowo masih muda atau meskipun tua tapi cabai rawit atau bagaimana begitu. Kocak ya. Ya, tapi kenapa masalah istri presiden ini perlu dibahas dan menjadi pembicaraan? Karena suatu saat kita pasti akan sampai pada pembahasan soal istri atau ibu negara. Tanpa bermaksud bergunjing membicarakan rumah tangga orang ya. Fakta kalau Prabowo tidak punya istri memang gak bisa diingkari oleh siapapun. Sementara di sisi lain kita bisa melihat Ganjar Pranowo begitu nyaman dan bahagia dengan keberadaan sang istri di sampingnya. Siti Atikoh Supriyanti, perempuan tangguh berwajah teduh yang sampai saat ini selalu setia menemani Ganjar. Dalam kenyataannya, keberadaan seorang istri bukan hanya mendampingi, seorang istri juga harus proaktif menyokong kinerja suami. Disinilah letak pentingnya peranan Siti Atikoh sebagai calon ibu negara. Dari sini kita bisa sadari betapa pentingnya peranan ibu negara bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi dengan kepulauan yang juga begitu banyak. Presiden pasti akan sangat terbantu dengan keberadaan seorang ibu negara. Sekalipun tidak ada undang-undang, ketentuan, pedoman, atau literatur yang mengatur tentang peran ibu negara,
Tugas ibu negara jelas tidak mudah. Selain harus bisa aktif dan luas di depan tokoh-tokoh dunia, ibu negara juga harus bisa menjalin kedekatan dengan semua lapisan masyarakat, bertemu langsung dengan rakyat, bahkan memberikan solusi kepada rakyat di saat melakukan kunjungan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya tugas seorang ibu negara. Ibu negara bukan hanya sekedar pendamping, apalagi pajangan semata. Keberadaan ibu negara benar-benar dibutuhkan oleh sebuah negara. Nah, dari ketiga capres, hanya Prabowo yang kebetulan tidak memiliki istri. Maaf, tapi itu kenyataan. Ganjar kan punya Atikoh, Anies punya Ferry Farhati. Jadi ya saya cuma mau bilang, hati-hati loh Om Noel. Ini Abu Janda aja udah tiba-tiba lenyap dari sosial media. Ini kok malah nyindir Om Wowo Tuwir? Hahaha, kocak. Waspada aja deh Om. Jadi bagaimana menurut Anda?